Dengan skemanya Cina, ya, yang tidak perlu ada APBN. Sehingga Cina dipilih. Sehingga Cina dipilih. Yang kemudian KPK selanjutnya melakukan penyelidikan. Ya, kita tahu sebenarnya kalau KPK sudah penyelidikan agak sedikit serius. Kalau modus-modus seperti itu jarang sekali bisa kena orang-orang yang kakapnya. Jadi tanah ini kan sebenarnya lahan KCIC kan patungan 60% 40%. Jadi istilahnya bisa jadi Cina itu punya 40% tanah di kereta cepat. Ya kan 60-40, bukan 100% BUMN loh. Tapi Paulus Thanos itu memang punya semua informasi tentang siapa yang terlibat. Harusnya dia menjadi satu-satunya kunci saat ini. Tapi speaking of etik, kabarnya Pak Firly gimana ya? Nggak udah lama nggak dengar juga, belum ditahan juga lah ya. Panggil jadi saksi, bahkan hakim yang kemudian dibakar rumahnya. Bukan, bakar-bakar aja sih doya, minta pelan-pelan. Takutnya nanti yang kena lurahnya doang. Lurah apa nih? Halo, Lurah yang di sono. Lurah sana. Waduh. Haji hilang, Wus datang. Itu yang terjadi sekarang karena tiba-tiba KPK mengeluarkan statement bahwa ada potensi korupsi di pengadaan kereta cepat, tapi dalam pengadaan tanah. Ada tanah negara, kemudian dimiliki oleh pribadi, kemudian dijual lagi ke negara dengan harga yang mahal. Apakah hanya sampai di situ potensi korupsi dari kereta cepat? Saya Gaib Morto Sigit bersama dengan Ayah Nufus, silih berganti kayaknya ya. KPK banyak PR-nya ya. Kita udah bersama siapa? Kita sudah bersama dengan ex penyidik KPK. Kita akan tanya periode berapa, ya kan? Bukan ex penyidik dong. Apa dong? Dedengkot. Dedengkot. Pentolan. Pentolan. Mas Yudi Purnomo, terima kasih sudah hadir di Bikin Terang. Apakah kita akan bikin terang atau akan semakin gelap? Waduh, kita redup aja lah. Atau mau remang-remang. Wah, remang-remang ya? Film paku dong. Gawat, nanti digerebek Satpol PP. Gimana, Mas, gimana, ini Mas? Setelah dicecar beberapa kali, Pak Mahfud udah sempat ngomong, KPK tolong diusut dong, markup dari kereta cepat. Sempat KPK minta, ayo datanya sini, bawa kemari. Tiba-tiba kemarin, jubir KPK bilang ada potensi korupsi dalam pengadaan tanah. Tanah yang tadinya udah punya negara ya, kemudian dijual lagi dengan harga mahal kepada negara. Gimana Mas komentarnya? Jadi dari negara untuk negara. Iya. Ini korupsi luar biasa nih kalau benar ya. Sendiri gitu ya. Jadi ini tentu tidak bisa kita lepaskan dari kan tuntutan masyarakat ya. Yang ingin bahwa masyarakat senang dengan adanya WUS, tapi tentu korupsinya juga harus diberantas dong kalau ada korupsi. Bahkan Pak Presiden juga menyampaikan ketika di Tanah Abang ya, bahwa kalau untuk hutang dan sebagainya ya beliau tanggung jawab ya, alias pasang badan. Ya, tetapi kemudian kan kalau korupsinya tentu harus ditindaklanjuti. Dan KPK ya seperti tadi sampaikan sempat ada polemik dan sebagainya dengan Prof Mahfud. Tapi pada kenyataannya kan ternyata KPK sudah jauh sebelum terjadinya polemik ini ternyata. Yang dimulai dari statement Pak Purbaya yang mengatakan bahwa tidak mau membayar hutang dari APBN, yang membuat kita semua tersentak. Loh, katanya dulu bisnis to bisnis, ya kan? Yang kemudian itulah yang mengubah ya persetujuan dari skemanya Jepang yang ingin ada APBN sebagai penjamin. Dengan skemanya Cina. Ya, yang tidak perlu ada APBN. Sehingga Cina dipilih. Sehingga Cina dipilih. Yang kemudian KPK selanjutnya melakukan penyelidikan. Ya, kita tahu sebenarnya kalau KPK sudah penyelidikan agak sedikit serius. Oh gitu ya? Iya, ya, karena kan kalau enggak kan di pengaduan masyarakat itu udah nggak akan masuk ke KPK. Artinya KPK sudah menduga adanya tindak pidana korupsi dan penyelenggara negaranya ada. Gitu ya. Memang
11 bulan ya, sekarang udah bulan November ya, udah Hari Pahlawan kemarin. Tapi kita nggak akan bicarakan yang soal pahlawan kan ya, Enggak. agak pinggir jurang juga soalnya, ya kan. Nah, jadi kembali lagi ya, udah 11 bulan, tentu kan akan banyak yang istilahnya didapatkan oleh KPK ya, entah itu mungkin keterangan dari calon saksi, keterangan dari ahli, ataupun dokumen dan lain sebagainya. Memang dalam penyelidikan ini kan kita biasanya babat alas. Gimana, Artinya maksudnya? babat Apa itu alas itu ini kayak hutan belantara, ya kan, kita coba untuk membabatnya sehingga bisa kelihatan ya mana yang tindak pidana atau bukan. Nah, dalam hal ini tentu KPK akan menelusuri nih dari awal perencanaan ya, aturan-aturannya ya, apakah di situ ada pemufakatan jahat atau tidak, kemudian proses pengadaannya, dan yang terakhir hasilnya. Ini kan saya melihat ada beberapa hal yang secara logika agak janggal yang memang harus ditelusuri. Pertama, terkait dengan perubahan skema dari Jepang ke Cina. Yaitu tentu harus dicek ya, diverifikasi oleh KPK dalam penyelidikan ini. Adjustment-nya apa gitu Ya, sehingga memilih itu? tentu kan semuanya ada namanya BJR, Business Judgment Rule, ya kan? Ya, artinya boleh lu milih manapun, tapi harus ada dasar hukum, rasionalitas dan pertimbangannya. Kemudian yang kedua ya terkait karena tadi yang pertama ini kan ada hubungannya dengan sekarang. Kok sekarang jadi ramai ada APBN, ya kan? Padahal dulu nggak ada jaminan, ya kan? Tentu termasuk bunga, ya kan? Tentu pasti akan telusuri ini bunganya murah mana dan sebagainya. Tentu akan telusuri lah. Kemudian prosesnya, dalam prosesnya kan ada banyak tuh komponen. Ada pengadaan lahannya, ada pembelian keretanya, ada pembangunan relnya, ada pembangunan stasiunnya, ada pembangunan pekerjanya, ada lain sebagainya lah, ya kan. Kemudian ini kan tentu kan ada uang yang dibayarkan. Kemudian yang ketiga terkait dengan pembengkakan. Mengapa terjadi pembengkakan? Pembengkakan hal yang biasa. Tetapi apakah rasional ketika misalnya berkali-kali lipat, ya kan? Atau kemudian jumlahnya terlalu besar? Itu pasti akan telusuri oleh KPK. Dan yang terakhir adalah outputnya. Ya, saat ini kan loh dulu mempunyai keyakinan ya bahwa ini akan untung, bahkan ada studi ya kalau nggak salah 70.000 ya, sekarang kan enggak. Nah sekarang antara produksinya aja pendapatan aja itu kurang dari penerimaan, ya kan, artinya kan minus. Jadi jangan kan kalau kita berhutang misalnya ke Bank Mawar misalnya, Bank Mawar, Bank Mekar Bank Mekar ya kan. Aku jadi mikir Bank Mawar. Bank Mekar, ya kan. Itu kan kita tentu kan ketika kita minjem, kita pendapatan tiap bulan harus lebih dong, jadi supaya bisa membayarkan kan. Nah kemudian ya ini aja tekor, gimana membayar utang. Nah siapa yang akan membantu orang membayar selisihnya aja harus pakai uang KCIC gitu. Nah, jadi itu semua pasti ditelusuri dan akhirnya KPK sampai saat ini kita ngomongnya statement mereka dong. Ya kan saya juga nggak tahu di dalam kayak apa kan. Di dalam KPK saya nggak paham gitu. Tapi memangnya beda dari zamannya Bang Yudi sampai hari ini? Sebenarnya sama kalau penyelidikan. Yang kita ini kan bahwa KPK kan baru menyatakan bahwa ada markup dan kemudian terkait dengan tadi pengadaan lahan yang tanah negara dibeli oleh negara. Baru sampai sebatas itu. Tapi channel ada dong di dalam yang bisa tanya-tanya. Saya nggak punya tas channel. Beda lagi. Oh, beda. Enggak lah, nggak boleh. Ya kan mereka bebas. Ya kan profesional. Kita kan hanya menganalisis berdasarkan pemberitaan saja. Kalau KPK sudah mengatakan bahwa ada potensi adanya kerugian negara dari pengadaan lahan, pembelian tanah, arti itu KPK udah melakukan banyak hal tuh sebelumnya sampai ada kesimpulan itu. Oh banyak dong. Berarti iya, ya. Tadi kan saya bilang kan 11 bulan itu kan nggak pendek, itu kan panjang ya kan. Kalau misal hari kerja aja udah berapa itu kan,
Artinya tentu saya pikir KPK sudah mendapatkan. Nah, tapi bisa jadi KPK ingin seperti makan bubur ya. Gimana dari tuh makan bubur? Bubur panas kan pinggirnya dulu. Kalau saya sih makan bubur diaduk. Aduh, biasanya nggak diaduk. Nggak diaduk lah, nggak berasa. Jadi kayak bubur bayi kalau diaduk. Saya kan bayi. Kalau diaduk kan I'm a baby. rasanya kan, wah ini asin, nah, ini manis kan beda. Ya, betul, Berarti Mas suka kejutan. Oh iya. Ya kan. Kalau gue emang ini baby boomers ya kan, emang maunya semua tertata. rapi. Kan makan yang itu kayak ada kecapnya dulu, ya kan, ada kacangnya dulu. Ada kacangnya dulu. Nah, enggak usah Jadi itu KPK lapar. gitu. Artinya jadi lapar. Oh, jadi lapar, Jadi aduh. istilahnya KPK pinggir dulu, baru kemudian ke tengah. Tapi ya kita berharap bahwa KPK jangan bukan orang yang terpaksa makan bubur gitu kan. Iya. Dan yang penting ada dulu gitu kan. Artinya kalau melihat bahwa kasus yang akan utama KPK naikkan ke penyidikan ya, kalau naik ya, saya pikir pasti akan naik lah gitu kan, karena tekanan publik kan begitu kuat. Ya kalau bicara dengan pengadaan lahan kan sebenarnya markup ini hal yang biasa lah, manipulatif dan sebagainya. Maksudnya biasa gimana? Kan maksudnya, banyak Bang? di tempat-tempat lain seperti ini. Tapi nggak boleh dinormalisasi dong. Oh emang nggak boleh, maksudnya Jadi kalau orang investigasinya dia udah tahu bahwa mau dibangun apa, kemudian Ya. datang dibeli dulu tanahnya. ya, itu ada insider, itu ada Ada insider hak. trading. Oh, oke, baik. Maksudnya kalau ada apa itu kan istilahnya modus yang biasa, ya. Nah itu pasti dapet. Tetapi kalau modus-modus seperti itu jarang sekali bisa kena orang-orang yang Kakapnya. ya paus gitu. Kalau kakap kan masih Oh, iya. masih Kakap enak, kecil bisa juga. dimakan. Kecil, ya. Kalau istilahnya ya nggak inilah. Tapi kalau penyelenggara negaranya ada, tetapi paling sangkut pautnya dengan yang lain. Kita tahu bahwa sebenarnya dalam pengadaan tanah itu ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ya, tentang pengadaan lahan ya, demi pengadaan lahan untuk pembangunan lah. Itu ada syarat-syaratnya dan sebagainya, sebenarnya udah jelas lah. Ya saya pikir sekarang yang ditelusuri oleh KPK memang teknis sekali ya. Tentu akan melihat suasana kebatinan saat itu. Misalnya kan kalau kita pernah naik bus kan, kalau nggak di jalan tol ya kan, kalau nggak jarang yang lihat pemukiman lah. Iya. Terowongan, jalan tol, Bukit-bukit ya. bukit, kebun kiri kanan. Iya. Nah ini yang betul telusuri. Artinya kan sebelum dibuka jalur itu kan sebenarnya pasti pemiliknya masyarakat atau rakyat sekitar situ ya. Iya. Jangan sampai nanti ada pemilik-pemilik baru. Nah kok bisa tahu loh di situ ada mau dibeli Pembangunan, ya, iya. ya kan, itu yang pertama. Yang kedua bisa juga tadi ada orang yang manipulasi ya bahwa itu adalah tanah milik negara dijadikan milik pribadi kemudian dijual, atau ada juga istilahnya pembelian itu kan ada macam-macam ya. Kalau misalnya ada kan ada appraisalnya, kalau pabrik berapa di tempat itu, kalau kemudian rumah berapa, sawah berapa, tanah berapa, kan sawah produktif tentu lebih mahal, pabrik lebih mahal. Iya. Jangan-jangan ditemukannya ternyata lebih dia ternyata aslinya tanah bilangnya pabrik, ya kan? Nah itu bisa juga, atau misalnya kan nggak harus dibeli ya, ada juga di ruslah, ya dipindah, misalnya tanahnya 1.000 meter dihargai nanti 4.000 meter di sana. Tukar guling berarti ya? Ruslah, Iya. ya kan? Ada ruslah itu, ada beberapa kasus ruslah itu ternyata yang ditukar itu di sana lebih murah dibandingkan dengan sini untuk dapat keuntungan di antara para pihak-pihak yang terkait. Jadi kembali lagi bahwa ya tentu kita harus apresiasi ya KPK berhasil menemukan setidaknya. Walaupun saya belum tahu apakah KPK sudah melakukan gelar perkara atau belum nih. Ya karena sebenarnya penyelidikan di KPK itu tidak ada batas waktu di dalam undang-undang. Tetapi ketika penyelidik sudah menemukan yang namakan bukti permulaan, di situ mereka harus melapor kepada pimpinan KPK dalam waktu 7 hari. Nah, dalam waktu 7 hari ketika melapor maka akan segera dilakukan namanya gelar perkara atau ekspos untuk menaikkan status ya dari penyelidikan menjadi penyidikan jika disetujui oleh pimpinan. Tapi saya pikir ya pimpinan jarang ya tidak menyetujui ya, karena kan yang bekerja teknis kan Di lapangan teman-teman penyelidik seperti itu. Artinya bagi saya untuk saat ini kasus
dugaan adanya korupsi Wus, ya kereta cepat, ya baru sebatas di ranah pengadaan lahan. Dan kalau kita bicara di ranah pengadaan lahan, ya tentu walaupun banyak yang nanti pengadaan lahan dulu, nanti ke sana kemari, ya saya pikir kita harus objektif juga. Kalau pengadaan lahan kan yang bermain terbatas. Itu adalah sepukulan-sepukulan ya kan, yang berusaha dapat untung, kemudian birokrat-birokrat yang juga ingin mendapatkan untung ya kan, ada meeting of mind di antara mereka, kesepakatan, mengakali aturan. Karena saya katakan aturannya sebenarnya sudah ada seperti itu. Jadi ya, seperti tapi itu yang terjadi. Di zaman Bang Yudi dulu periode berapa? 2000? Saya 2013, 2021. 2013, 2021. Perkara apa waktu itu yang paling gede pernah ditangani? Oke, perkara Senturi, perkara IKTP. Oh, itu IKTP itu juga lumayan besar ya Mas Gaby. Itu waktu itu berapa lama proses ketika ditemukan bukti permulaan? Itu kira-kira hampir sama, hampir setahun lah ya. Senturi juga hampir setahun penyelidikannya, tetapi yang menarik kan saat itu ya suasana untuk membongkarnya itu begitu kuat gitu kan, sehingga semangat gitu kan penyidik dan sebagainya. Dan sama sebenarnya, jadi gini teman-teman penyelidik yang sekarang di KPK nama kita ilmunya sama gitu kan, nggak ada yang berbeda gitu kan. Ya tentu sekarang sebenarnya bola itu tangan pimpinan KPK ya, keberanian mereka membongkar semua atau cukup hanya sampai di lahan. Ya kalau misalnya nanti hanya di lahan, ya tentu ya KPK ya bekerja, tapi kan bekerjanya tidak maksimal. Sementara kita tahu orang-orang kan sebenarnya pengen nih dari awal, ya tapi kan KPK paling akan mengatakan bahwa nggak ada tuh di awal adanya pemufakatan jahat misalnya, deal-deal nggak ada, nggak ada deal-deal, nggak ada mens rea kan bisa juga ya, karena kan kita gelap apa yang dilakukan oleh penegak hukum. Ya kan sampai kemudian mereka menyampaikan kepada publik. Kayak dulu kan kita ternyata kayak ini kan 11 bulan kita nggak tahu bahwa KPK udah melakukan penyelidikan. Bahkan ketika isu ini ramai, kemudian Prof Mahfud ngomong, kemudian KPK minta, padahal ternyata KPK minta itu gimmick aja. Iya kan, orang mereka udah melakukan penyelidikan, ya kan nyuruh rapor gitu kan, minta data dan sebagainya. Ya walaupun Prof Mahfud bilang saya juga dari sana sini gitu kan. Tapi kalau periksa saya boleh. Walaupun saya katakan ya nggak mungkin lah Prof Mahfud diperiksa, orang dia bukan saksi. Yang bisa diperiksa kan hanya orang yang melihat, mendengar, mengalami terkait dengan kata cepat dimanapun ya fasenya. Kan ada orang kan bisa jadi berganti-ganti tuh direksinya. Kita tahu ada 4 BUMN yang terlibat, mulai yang perkebunan, mulai juga dari yang kayak Wika yang dulu sempat jadi konsorsium kan, kepalanya sekarang berubah jadi kereta api ya, kereta api sendiri, sama Jasa Marga, karena ada beberapa daerah yang 3 udah akan keluar. Tinggal 1 sekarang. Enggak dong, masih 4. KCIC itu kan 60% Indonesia dengan konsorsium yang sinergi kalau salah, sinergi BUMN 4 itu kan 4 gabungan dari 4 konsorsium, 4 perusahaan bikin konsorsium. Jadi Cina pun konsorsium. Dan ini yang menarik ya. Ini kan tanah ini kan sebenarnya lahan KCIC kan patungan 60% 40%. Jadi istilahnya bisa jadi Cina itu punya 40% tanah di kereta cepat ya kan, 60-40 bukan 100% BUMN loh. Iya kan? Menarik ini memang. Ya ini ya tentu ini akan ditelusuri ya. Jadi sebenarnya kalau 60-40 masih hitungannya tanah negara atau bukan? Soalnya gini Bang, soal tanah ini menarik karena dulu KCI ketika kereta cepat mau dibikin tuh sempat bergonta-ganti rute kan? Ya dulu kan Walini. Kawalini mau ke Mekarta gitu. Ya. Terus tiba-tiba nggak jadi. Tiba-tiba ke ini Tegar Alur dan sekitarnya itu. Itu juga pasti akan ditelusuri oleh penyelidik. Akan dicari orang-orang yang tahu mengapa sih berubah. Jadi karena saya katakan pasti bisnis plan-nya dulu di ini. Kan dulu bahkan awalnya kan dari Merak ya kan, kemudian sampai Jakarta, kemudian sampai ke Surabaya, sampai ke Banyuwangi kan dulu gitu awalnya. Kalau dibaca dalam saya pernah cari di Google ya terkait dengan apa namanya tuh kajiannya ya, kajian yang Jepang itu kan judulnya kan Jakarta Surabaya. Nah kalau Jakarta Bandung as a part aja, hanya bagian saja. Jadi ini akan ke sana. Jadi gini, menelusuri kasusnya
kereta cepat, memang kita harus objektif ya. Ada 3 hal kalau dalam investigasi. Pertanyaannya, apakah proyek itu ada atau tidak? Untuk mengatakan bahwa ini fiktif atau enggak. Nyata ada, berarti enggak fiktif. Ada aja, ada pertanyaan lagi. Apakah ya proyek itu berlanjut atau tidak? Kalau tidak berlanjut namanya mangkrak. Kalau berlanjut maka berarti nggak mangkrak. Dan yang terakhir, ketika berlanjut, apakah semuanya itu sudah sesuai perencanaan, misalnya spesifikasi. Nah inilah yang ketiga, inilah yang tentu terkait dengan kerugian keuangan negara. Di sini tentu pasti saya melihat akan ada banyak perdebatan. Karena tadi dengan adanya komposisi 60-40, setidaknya uang negara itu 60%. Karena 40% uang Cina gitu kan. Nah ini ya yang kemudian yang menurut saya akan bermain di ranah ini. Nah kayak tadi, apakah ketika ada ditemukan pelanggaran, ya adanya kerugian negara, ya misalnya kerugian negara 50M, apakah 50M itu kerugian negara murni? Jangan 60%-nya aja, berarti kan pasti ada ahli mengatakan 60% atau tidak. Bahwa walaupun konsorsium adalah bagian dari BUMN, bergabung dengan BUMN, tapi tidaknya semuanya itu dianggap milik negara, bisa juga. Banyak ahli yang pasti akan banyak berpendapat. Jadi sekali lagi, kasus ini sebenarnya bisa jadi pendek, bisa jadi panjang. Semua itu tergantung KPK. Tapi gimana sih KPK melihat ini kan proyeknya ini dinilai ya pekerjaannya juga cukup cepat dari plan awal begitu ya. Terus juga tadi dikatakan mulai dari isu tanah, sempat mandek karena COVID dan lain sebagainya sampai ke isu bunga gitu. Kalau menurut Bang Yudi dari sisi KPK gimana sih mereka tuh menilai ini adalah kesalahan manajerial sama tindak pidana korupsi? Karena itu kayaknya beda tipis ya? Ya beda tipis memang. Beti. Tetapi akan terlihat jelas ketika dari perencanaan tadi udah ada mens rea, niat jahat. Yang kedua ada perbuatannya. Yang bisa perbuatannya itu adalah tidak sesuai dengan aturan. Dan itu secara dengan sengaja. Jadi memang korupsi itu harus sengaja, kan? Nggak ada orang nggak sengaja korupsi, ya kan? Ini sebenarnya podcast serius atau podcast apa nih? Ini korupsi kita bawa dengan santai gitu ya. Begitu kan? Harus gitu ya. Nggak ngantuk kita. Nggak ngantuk. Nah, supaya masyarakat juga paham kalau terlalu serius mungkin ada yang nggak bisa nangkep ini. Kan transportasi publik kata Pak Jokowi. Kalau nggak sengaja berarti bukan korupsi. Enggak lah. Asli semua itu dengan sengaja. Ada perencanaan. Dengan kesadaran berarti ya. Ada kesadaran. Misalnya kayak proyek IKTP kan udah direncanakan di Ruko Fatmawati. Bayangkan anggarannya belum ada, tapi sudah bisa terlihat jelas barang-barang apa yang akan dipakai, digunakan, chipnya lah dan sebagainya. Jadi istilahnya bisa jadi ini ada ya, tetapi ya kalau nggak bisa dibuktikan ya sulit. Makanya perlu whistleblower. Jadi kembali lagi bahwa tadi perlu adanya niat jahat, mens rea, kemudian ada perbuatan, kemudian ada yang diuntungkan. Nah ini makanya KPK harus kerjasama sama PPATK. Untuk tadi follow the money. Bagi saya KPK berhasil mengungkap kasus pengadaan itu sudah bagus gitu ya. Ya artinya ya memang harusnya KPK kan bom granat basoka gitu ya. Basoka gitu kan, nembak itu emang yang sasarannya besar gitu ya. Cuman sayang kalau basoka sasarannya istilahnya kupu-kupu kan atau nyamuk kan jeder hancur-hancur-hancurnya gitu kan. Takutnya nanti yang kena lurahnya doang. Lurah apa nih? Lurah yang di sono. Lurah sana. Waduh. Udah tiba-tiba panas ini kan. Itu bersayap. Oh, bersayap makanya. Kayak kasus itu kan yang kena lurah Kohot doang. Oh, lurah. Walaupun dibebasin lagi. Waduh, gue udah tekan kan udah beda. Kan Gue udah pengen ke ini aja nih, ya kan? Tapi kan seperti makan bubur, ya kan di pinggir dulu, Mas Goy. Cuman masalahnya kalau makan buburnya juga terpaksa kan jadi gumoh nanti. Oh iya, Bang, benar. ini singkat soal IKTP, dikit aja. Semua yang Bang Yudi periksa, ada nggak yang sebenarnya udah bakal jadi tersangka tapi nggak ditetapkan dari sekarang? Pasti ada. Ya itu tergantung yang sekarang lah. Tapi ya, ada dong. Waktu itu. Ya ini kan tinggal menunggu kedatangan Pak Paulus Thanos kan? Dari Singapura kemarin. Yeah. Emang bakal pulang dia? Ya kan lagi melakukan perlawanan hukum kalau nggak salah kan.
di sana. Tapi kita harap sebenarnya pulang lah. Tapi Paulus Thanos itu memang punya semua informasi tentang siapa yang terlibat. Harusnya dia menjadi satu-satunya kunci saat ini. Karena kan Johannes Marlim kan sudah meninggal. Oh ya, kita harap kalau Paulus Thanos datang kan dia bisa buka kotak Pandora. Kalau betul Paulus jangan sampai meninggal. Waduh, kita doakan aja ya. Sebenarnya beliau mau datang baik-baik ke Indonesia bagus lah, nggak usah pakai persidangan sekarang. Ini udah hampir setahun kan belum bisa dipulangkan sama KPK. Paulus Thanos itu perannya apa di IKTP? Dia kan dulu salah satu direktur Sandipala Artaputra. Yang ngurusin salah satu yang pecetakan. Nah, kan di sana ada mesin Mulbauer dan sebagainya. Jadi ya itu untuk IKTP. Kita jangan satu podcast nembak banyak nih. Nanti backfire-nya besar nih. Sebenarnya ini arahnya adalah ingin kalau dari Bang Yudi sendiri melihatnya cocokologi. Melihatnya pada zamannya Bang Yudi, apakah KPK ini keberaniannya lebih ketika menghadapi kasus-kasus yang mungkin terlibat ada tokoh-tokoh politik besar gitu misalnya. Kan Paulus Thanos juga masih ada. Oh itu ini masuk. Kalau enggak jadi Ausa 2 ya. Ya mereka aja, jangan saya. Jadi betul saat itu kan ya jangan itu ya, saya KPK kan sama yang aktif berani-berani ya. Ketua MK, ketua DPD, iya kan, ketua apalagi. Ketua MK jadi. Iya, ketua MK, menteri. Iya kan. Ini sama mantan kayaknya agak gimana gitu kan. Mantan. Lagi mantan lurah ya. Lurah lah. Lurah Kohot. Gitu kan. Lurah Kohot. Kalau aku sih sukanya mantan terindah. Wah itu kan. Jadi kembali lagi KPK harus punya keberanian. Saya pikir pimpinan KPK sekarang kan udah lebih baik dari zamannya Firly lah. Walaupun saya paham bahwa ini kan tentu mewarisi agak berat. KPK sekarang kan udah nggak bisa lari lagi ya. Bagi saya KPK sekarang kan karena dulu pernah sakit parah di eranya Firly gitu ya. Sekarang saya analogikan ya lagi berjalan merangkak dulu ya. Tapi yang penting ada daripada nggak ngapa-ngapain. Kan gitu. Loh, maksudnya yang penting kerja gitu? Iya, yang penting kerja, ada yang tangkepin. Karena nanti kalau tidak... Tapi kalau kerja doang kagak kelar-kelar gimana Bang? Itu ada singkatannya waktu zaman kita masih prokem ya. Kerja doang, nggak ini lupa saya. Hasil nggak ada. Tapi nggak apa-apa, maksudnya yang penting ada. Karena kan... ini mantan kawat Bang. Aduh kawat. Kerja kantor makan kuat. Cuma komandan tunjuk aja gitu ya. Tunjuk aja. Tapi kalau just in case KPK ngajak Bang Yudi gabung lagi, mau nggak kira-kira? Aduh, kalau saya sih kemarin statement ya. Kalau teman-teman saya kan yang lain banyak mau hadir. Kalau saya kan, ya kalau saya sampai saat ini memutuskan belum lah untuk kembali ke KPK gitu kan. Masih banyak hal yang harus saya lakukan gitu kan. Mengkritisi KPK kayak sekarang gitu kan. Bisa menjaga KPK dari luar. Dulu kan saya sebagai ketua wadah pegawai KPK menjaga KPK dari dalam gitu ya. Namun sekarang kayaknya lebih. Tapi kalau misalnya perintah dari presiden misalnya nggak mungkin saya nggak berani ini kan, harus menerima ya kan. Kalau misalnya diperintahkan oleh negara, yuk kembali KPK, kembali saya. Tapi kalau misalnya opsi, ya saya mendingan di luar. Ya buat gitu. Pak Prabowo, Pak Teddy. Special request. Jadi kalau mau Bang Yudi balik untuk memberantas korupsi sampai ke ujung dunia, nah silakan. Nggak bisa di Indonesia aja. Antartika boleh. Antartika boleh. Saya akan kejar duit sampai ke Antartika. Nah, kalau ke Arab mau nggak? Ini kayak penyidik KPK ya yang mau ke Arab. Saya baca berita tuh. Tapi sebelum kita ke sana, Bang Yudi ini menarik. Emang mau ke sana? Gue mau nanya apa ya tadi, gue tiba-tiba lupa. Emang mau ke sana juga akhirnya? Siapa ya? Ya ada kan isu-isunya mau ke sana ya. Iya kemarin tadi gini. Kalau untuk US, kita percaya kepada teman-teman kita di penyelidik KPK ya. Saya percaya integritas mereka, teman-teman saya juga dulu. Artinya tentu mereka sudah menelusuri nih dari awal perencanaan ya sampai dengan akhir. Nah sekarang ya ketika kemudian KPK mengumumkan, yang mengumumkan bukan penyelidik, ya kan? Ya kalau penyelidik yang ngumumin saya pikir bisa jadi banyak gitu ya. Yang ngomong-ngomongkan kemarin masalah kan deputi PLT. Saya cuma khawatir itu cuma sekedar menenangkan perasaan publik doang. Emang abang perasaannya bisa tenang? Iya, maksudnya ternyata KPK udah mengerjakan. Tadi Bang Yudi bilang kan katanya ada yang sesuatu yang dikerjakan. Tapi kalau Bang Yudi apabila jadi kembali menjadi penyelidik KPK begitu ya, apa sih kerangka penyelidikan atau investigasi yang akan dilakukan dalam kasus ini? Kan udah terang banget ya, maksudnya di media konstruksinya seperti apa kira-kira? Ya, sebenarnya sama yang dilakukan oleh teman-teman, cuma
ya KPK bukanya cuma yang di lahan aja kan. Tadi kan sebenarnya kalau kita ingin lihat kan nggak ada sesuatu yang berantakan di akhir dimulai dari hal yang bagus. Jangan-jangan kan pengadaan lahan yang tadi berpindah-pindah ya kan, ya kemudian dan sebagainya sempat itu mangkrak kan katanya. Ya, sempat COVID ya. Sempat mangkrak, lalu Ya. kemudian datanglah Pak Luhut yang ditunjuk sebagai kemudian mengatakan ini busuk. ini busuk. Tuh. Ya, kan? Saya terima barang ini udah busuk. Itu kan Serem loh. kode sebenarnya. Iya. Gitu. Busuk itu kan kalau buah itu udah nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan. Berulat, Berulat. ya kan? Tapi masih bisa jalan kok. Tadi saya katakan kan kembali lagi pada pemikiran ya. Kita subjektif juga. Ini nggak mangkrak, masih bisa berjalan, masih bisa beroperasi. Maka artinya perhitungan kerugian keuangan negara tentu akan dimainkan di sini. Apakah tadi tidak sesuai dengan spek? Ya, apakah ada permainan? Ya, kemudian nanti akan muncul kerugian keuangan negara. Dan memang hukum itu kan harus pasti, ya. Ya, hukum pidana itu kan bukti harus terang cahaya. Jadi kalau misalnya KPK yakinnya di situ, ya mau apa boleh buat. Ya, walaupun kemudian ada persepsi di publik, wah ini KPK diintervensi, KPK nggak berani. Ya, saya pikir ya KPK telan-telan mentah-mentah aja itu omongan publik gitu kan. Tapi saya pikir KPK sudah biasa kok menelan kayak begitu. Iya, biasa. Kasus haji aja belum ada tersangkanya sampai sekarang. Iya. Gitu kan. Kemudian apalagi ada 2 kasus praper KPK kalah nggak dinaikin lagi. Ridwan Kamil misalnya sampai saat ini rumahnya digeledah tapi nggak dipanggil jadi saksi. Iya. Ya kan? Motor sama mobilnya udah diambil. Terus begitu-gitu aja udah nggak ada follow up-nya. Malah ramean yang infonya Lisa dibanding. Oh iya Lisa. Tapi Lisa udah nemu kembarannya loh itu di Iya, aku juga nonton. back to topic. Aku lihat, bener nggak ini serius tuh. Kita kayaknya aku di follow deh. Di follow sama Di-follow siapa? Lisa KW. Sama Lisa KW apa Lisa? Enggak, bukan. Kembarannya Kang Emil. Nggak tahu, lupa lah. Kita Nah, anyway, back to topic. yang penting jangan sampai KPK karena Lisa ketitik jadi rusak susu seberangka kan Iya, gitu. betul. Gitu kan. Betul. Kenapa kita agak ragu dengan pemeriksaan dengan temuan KPK ini? Karena satu, belum ada satupun orang yang diperiksa. Yang kita ketahui ya di publik ya. Yang di publik, ya. Ini kan mungkin pemeriksaan diem-diem aja kan. Ya, Penyelidikannya gimana gitu. Terus tiba-tiba KPK mengumumkan ada potensi kerugian di dugaan di markup pengadaan tanah negara dijual kepada negara lagi. Nah, sementara ada kasus yang udah dipanggil saksi-saksinya berkali-kali, bahkan ada jubirnya bilang korupsi ini melibatkan orang nomor 1 di kementerian. Tapi sampai sekarang itu senyap. Bahkan ada yang bilang kemarin ke saya ketemu kayaknya udah gelap, nggak akan dilanjutin. Yaitu korupsi kuota haji. Nah, Mas Yudi masih optimis nggak dengan situasi seperti sekarang? Ya harus optimis lah. Istilahnya kalau sudah naik penyidikan ya udah kita tinggal tunggu aja. Karena kan tadi saya katakan bola tangan KPK mau ngapain? Ya kita pesimis juga pasti gitu. Ya kita optimis nanti kita dorong terus. Ya kan kita pantau karena KPK kan juga udah mencekal. Mencekal itu kan maksimal setahun. Ya kemudian saya pikir kan sebenarnya bukti-bukti sudah kaya itu di penyelidikan gitu ya. Aneh juga KPK kenapa dia naik ke penyidikan tetapi kemudian dia tidak mencari tersangkanya ya, mendapatkan tersangkanya ya, karena di pasal 44 juga sudah sangat jelas penyelidikan itu kan mencari bukti permulaan bukan hanya sekedar peristiwa pidana seperti yang ada di KUHP gitu ya. Tapi ya bagi saya tentu ini kan menjadi catatan buat KPK lagi. Nah, sampai nanti saya katakan mungkin KPK udah kebal gitu kan dikritik gitu kan. Tapi sebenarnya bagi saya gini, ini kan ya berharap pimpinan KPK kan mereka paham, kan mereka kan maju untuk jadi pimpinan KPK. Saya pikir bohong lah kalau memang tidak ada dukungan dari sana sini. Karena untuk masuk ke seleksinya aja diseleksi oleh Pansel. Pansel kan memilih 10 orang. Pansel kan bentukan presiden. Ya, udah 10 orang masuk lagi ke DPR hanya 5 yang dipilih oleh DPR, ya kan, oleh partai politik gitu ya. Artinya saya pikir tentu mungkin ada berjening ketika terpilih gitu ya. Tapi bagi saya itu kan sudah masa lalu. Sekarang ini kan mereka sudah di KPK. Ini udah 1 tahun hampir.
Desember, udah hampir 1 tahun. Dan mereka sampai 5 tahun, 4 tahun. Dan usia mereka pun ya saya lihat kan nggak ada yang muda-muda juga, ya kan? Artinya ya sebenarnya kalau bagi saya mereka adalah orang yang harusnya udah selesai dengan dirinya, harusnya. Kalau lihat kekayaan para pimpinan KPK kan enggak. Sebenarnya mereka udah istilahnya udah nggak perlu lagi duit gitu ya. Tinggal nanam kebun-kebun aja, gunting-gunting pohon gitu. Untuk suasembada pangan. Iya, nyiram-nyiram gitu. Artinya mereka sudah selesai dengan dirinya harusnya. Jadi udah ada kasus sikat kan. Yang kasihan kan ya tentu kita kalau KPK sebagai institusi, kemudian anak buahnya kan sebagai penyidik kan sebenarnya udah semangat. Mereka pasti ketika ada temuan ya pasti disampaikan, ya kan. Kemudian juga nasib pemberantasan korupsi. Sekarang kan juga KPK kan tadi saya katakan ya istilahnya mereka harus menaik kepercayaan diri lagi dari masyarakat. Ya kalau ya kayak gini banyak kok kasus, bukan kasus Haji, beberapa kasus ya, kasus misalnya kemarin kasusnya OTT Kepala Dinas PU Sumatera Utara ya kan juga sama. Boleh diomongin nggak? Boleh. Oh. Boleh, nggak apa-apa. Oh iya kan? Boleh. Kenapa misalnya kepala daerahnya ya Gubernur Sumut ya kan itu nggak dipanggil, diperiksa oleh KPK, bahkan hanya formalitas misalnya menanyakan tentang keanggaran itu kan, tapi kalau nggak dipanggil gitu kan, oke lah kalau nggak ditangkep KPK bisa beralasan nggak ada bukti, tapi kalau dipanggil jadi saksi, bahkan hakim yang kemudian dibakar rumahnya. Bukan bakar-bakar aja sih doyan, minta pelan-pelan. Hakim yang meminta untuk dipanggil gitu kan, itu nyata nggak dipanggil-panggil juga, padahal hakim udah meminta dipanggil loh, padahal statement hakim itu kan ada di berita acara persidangan, ya kan? Untung aja hakimnya juga nggak minta-minta lagi ya, kalau minta lagi nggak dihadirkan juga itu dibakar rumahnya Bang. Bisa P21 dibakar rumahnya, pusing dia. Atau terbakar. Nah itu masih didalami. Nggak sengaja kali. Nggak sengaja ya. Makanya kita tunggu aja. Jadi dia pusing ngurusin rumahnya daripada ngurusin ini. Kebetulan, tapi kok kebetulan kan gitu. Serem iya kan? Gitu. Katanya kadang-kadang tadi bilang kebetulan. Kenapa dari banyaknya hakim cuma dia doang. Dia yang kena gitu kan? Kok kebetulan juga rumah itu juga banyak banget orangnya kan di kompleknya kan kebakaran itu kan ada video itu, ternyata banyak loh. Banyak ya. Iya kan di dalam komplek itu kan. Ya kan, dan kebetulan juga kosong. Ya kan? Memang dunia ini banyak kebetulan. Itulah konspirasi dunia ini. Kayak jodoh aja ketemu kebetulan. Ya, misterius ya. Tapi emang yang kepala PUPR Medan tuh berhenti aja, nggak di follow up lagi. Kayaknya kalau tidak salah kan kayaknya udah tinggal sidang juga sih, udah limpah. Cuman sampai Didi doang ya? Ya kalau misalnya ngelihat perkembangan sidang, perkembangan apa kan nggak dia aja nggak ngaku. Oh jadi kayaknya dia pasang badan kalau saya lihat. Menurut Mas Yudi dia dikorbanin ya? Ya nggak tahu apakah dia mengorbankan diri atau memang itu fakta yang sebenarnya. Kan kebetulan lagi. Ya kan saya nggak tahu di dalamnya kayak apa. Ya kan? Kalau saya baca berkasnya, wah ini nih. Mas Yudi kan sebagai penyidik KPK ya harusnya tahu dong ketika kepala dinas gitu menyetujui satu proyek, kira-kira gubernurnya tahu apa enggak ya? Ya kan saya udah pernah bilang idealnya, tapi kan KPK kalau nggak salah jubirnya di dalam suatu ini kan bilang belum ada bukti kan, ya gimana nyari pembuktian kan, kalau nyari logika ya jelas lah, ya saya kan saya pernah mengatakan ya OTT itu pastinya sepasang gitu kan, kayak ini berapa OTT kan sepasang ya kan? Ya. Berarti idealnya memang mengetahui gitu ya? Jadi ya kalau yang terakhir ya Gubernur Riau? Ya bisa Gubernur Riau kan sama kepala dinas. Jadi gini, sepaket. korupsi kepala daerah itu kan nggak jauh-jauh dari proyek, perizinan, pengadaan, jual beli jabatan, ya kan, setoran. Nah kalau dia berkaitan dengan proyek, kepala dinas PU itu adalah ATM-nya kepala daerah, tangan kanannya yang tertangkap korupsi, ya kan? Ya kalau nggak ketahuan ya mungkin enggak gitu kan. Kita ngomongin ketangkep kan. Saya beberapa kali kan OTT juga pasti pasangan, ya kan? Nah jadi seorang kepala daerah pasti maunya kepala dinasnya itu adalah orang kepercayaan dia. Orang kepercayaan dari manapun, kadang-kadang dari daerah mana diambil. Jadi bukan yang lama. Ngikut ya, ngikut kemanapun dia pergi. Ya kan? Karena dalam korupsi trust itu nomor 1.
tidak menerima pengkhianatan. Bukan cuma dalam hubungan. Oh iya dong. Ya, jadi dalam korupsi pun trust itu nomor iya, satu. nggak boleh incomplicated. Complicated. Pokoknya nggak boleh yang hubungan yang mana gitu ya. Complicated tadi gue bilang nggak boleh. Nggak boleh. Harus. Nah kemudian kalau misalnya dia terkait dengan setoran-setoran ataupun dari anak buah ataupun jabatan ya, jual beli jabatan, pasti kenanya bareng sekda. Itu aja. Nggak jauh-jauh ya lingkarannya ya. Jauh-jauh sama modusnya. ini mungkin staf khusus ya yang biasa ikut itu biasanya ya? ada staf khusus atau tenaga ahli yang misalnya bukan ASN birokrasi ya. Biasanya kan itu orang kepercayaan juga. Ini mungkin di podcast berikutnya ya, kapan entah ya, kita bicara sekarang dengan aja Bang, nggak apa-apa. Sekarang dikit spill dikit. Ya, kita bicara dengan shadow government. Ngeri Apa nih. itu? Pemerintah bayangan. Ya kan, bagaimana pemerintah bayangan ini yang istilahnya sebenarnya mereka lah yang memerintah di dalam birokrasi itu. Justru mereka lebih birokrat dari birokrat, dan mereka adalah orang kepercayaan. Ya di mana ya mereka itu ikut campur dalam proyek, dalam pengadaan, dalam kegiatan. Tapi mereka bisa juga menjadi yang akan di OTT. Ya kan termasuk bagian. Bagian Biasanya itu dari mereka bersama-sama. ya. Sama-sama ya. Jadi gini, di dalam daerah yang korup akan berbeda dengan daerah yang bersih. Kepala daerah yang bersih, ya anak buahnya mungkin kalau dia korup, dia korupnya nggak banyak, hanya sekedar kebutuhan hidup lah. Iya. Tetapi kalau atasannya korup, kepala daerah korup, bawahnya pasti akan korup untuk balik modal, sehingga di dalam birokrasi daerah terkenal dengan namakan ikan busuk dari kepala. Iya. Nggak ada ikan busuk dari ekor. Dari ekor. Jadi ketika ada suatu daerah kepala daerah korup, pasti anak buahnya korup. Ya kayak misalnya kemarin yang ketangkep bagaimana anak buahnya ya diperas kemudian gadein, minjem di bank. Ya, itu kan pasti pengen balik modal. Iya. Dia ngasih misalnya 200 juta, 300 juta, gajinya aja 15 juta. Ya kan? Pasti dia akan ke vendor. Ya kan, pasti dia akan ke sini dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke WUS, kita berharap bahwa penyelidikan KPK secepat. Kenapa jadi dia yang nentuin ya? Sebentar lagi Bang Yudi ini akan jadi host di Bikin Terang. Ini ngundang Narsum bukan host. Sorry lupa. Berarti Bang Yudi dari conclusion yang aku tadi tangkap gitu ya, berarti optimis kalau di kasus WUS ini tidak hanya pembuat proyek saja tapi juga pejabat yang pembuat kebijakan juga bisa. Ya harusnya. Kita bicarakan dasen. Kan kebijakan negara nggak bisa dipidana. Oh betul, kebijakan bisa dipidana kecuali ada mesrea. Apalagi tadi katanya transportasi ini menguntungkan. Betul, menguntungkan dan sebagainya. Makanya tadi kita lihat step by stepnya KPK. Ya, ini kan kita sebelum terlampau jauh kan KPK masih walaupun dikatakan ada tanah negara dijual negara gitu kan, dan dibeli negara gitu kan, tetap aja kan masih proses penyelidikan. Belum langkah ke tahap berikutnya. Nanti baru kalau udah penyidikan kita bisa ngomong lebih jauh. Masuk ke penyidikan maksimal dari pengalaman Abang itu berapa lama sih? Tergantung memang. Masih setahun. Ada kasus susah dianggapnya gampang, cepat penyelesaiannya. Ada kasus yang kayak sederhana ternyata lama karena banyak hal. Tetapi sebenarnya kalau KPK sudah melakukan penyidikan, ya itu KPK bisa melakukan banyak hal, menggeledah, menyita, sehingga seharusnya idealnya ya bisa mendapatkan hal yang banyak, ya. Tetapi kan kita tahu ya di beberapa kasus yang lain KPK misalnya balik lagi ke Sumut gitu ya. Ya di Sumut ya ternyata kan kantornya gubernurnya waktu itu nggak digeledah. Ya kan? Iya. Gitu. Kemarin yang di Riau geledah. Maksudnya kalau sebenarnya kayak gini-gini bagi saya ya mungkin berarti ada temuan di lapangan kalau itu tidak ada kaitannya, Bang. Iya, kan itu bisa ngeles seperti itu. Cocok belum gue jadi KPK? Jadi jubir ya. Jadi Sapsus. Jadi hal yang gini, KPK selama ini punya pakem. Kadang-kadang pakem itu walaupun nggak ada di dalam aturan dan sebagainya, tapi pakem itu kan sangat penting. Misalnya ketika memeriksa gubernur, ya kan dulu Bukopipah misalnya. Dulu waktu zaman saya meriksanya di
pasti kalau gubernur itu pasti misalnya di Jakarta, bukan di daerahnya, Bukan di daerahnya atau ya, di kandangnya gitu kan. Kan misalnya kalau kita tawuran kan kandangnya dia nih gitu kan. Ya kan bukan di kandang tapi di luar gitu kan. Kemudian kayak gitu kan sebenarnya sederhana. Ada rumahnya digeledah, ya diperiksa, dipanggil lah setidaknya yang beberapa gubernur kayak begitu deh, kayak Alex Nurdin dipanggil ke Jakarta. Iya kan istilahnya nggak harus jadi tersangka. Kita kan tapi misalnya kayak tadi rumahnya Pak Ridwan Kamil digeledah, ya kan dipanggil lah sebagai saksi. Ridwan Kamil ini belum pernah dipanggil sama sekali ya? Kalau nggak salah kan belum. Udah, kan? udah kan? Oh belum ya? Belum. Lisa yang dipanggil. Belum dipanggil. Baru Lisa aja. Ya kalau bisa tanyakan sajalah temuan geledah, terserah apapun jawaban. Ya kan kayak kemarin waktu Bobi kan istilahnya panggil aja gitu kan, apapun jawaban dia sudah. Kalau menurut saya sih KPK nih kalau dalam melakukan penangkapan tuh gimmicknya lebih banyak daripada substansinya. Lisa dipanggil, Lisa hubungannya apa? Katanya memberikan uang. Ada terus itu. Motornya juga di expose, semua dibawa. Untuk kasus apa Wamenakar misalkan, itu motornya tuh mobilnya tuh di kayak konvoy. Itu kan sebenarnya nggak substansi buat kita, cuma menciptakan kebencian publik terhadap seseorang, secara personal, tapi bukan itu esensinya sebenarnya gitu. Kalau saya sih setuju KPK seperti itu, nggak apa-apa. Kenapa? Ya kan karena untuk menunjukkan transparansi, akuntabilitas. Tapi kan itu kan sebenarnya hanya 0,0001% dari ya upaya kita untuk ya membasmi korupsi ke akar-akarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo udah 20 kali lebih ya. Saya udah hitung Pak Prabowo sudah mengatakan 26 kali. 26 kali. Terakhir kemarin Tanah Abang udah masuk belum? Oh iya belum, berarti 27. 27 kali. Artinya kalau 27 kali ya kan tentu semangat effortnya dari penegak hukumnya juga harus 27 kali lipat. Ya kan begitu. Ya jadi kembali lagi bahwa sebenarnya dalam kasus ini kan bola di tangan KPK. Ya saya pikir KPK tuh harus bisa lah. Orang masa lalu aja bisa gitu kan. Ya karena masa lalu, kalau masa lalu indah kenapa nggak diulang? Berarti maksudnya sekarang ini nggak indah? Ya, sekarang sih, sekarang menarik ya memang. Kadang-kadang pimpinan-pimpinan KPK yang sekarang ini kan kita kenal baik gitu ya. Artinya mereka pun juga nggak blangsatan kayak yang lalu gitu ya, apa sampai kena etik gitu kan, nonton Mandalika, ngurusin mutasi pegawai lain ya kan, dan nemuin SCL lagi main bulu tangkis gitu kan, kemudian sekarang pun yang tersangka korupsinya belum ditahan gitu kan. Jadi sekarang ini sebenarnya kondisi pimpinan KPK cukup baik, nggak ada lah dari sisi etik ya, yang istilahnya membuat mereka bisa dikecam oleh publik ya. Karena yang saat ini yang dilihat kan hanya apa, tapi saat ini yang menjadi ini kan kinerjanya. Kalau kinerja mah agak rumit ya. Ya kan pasti mereka punya banyak alasan. Kurang bukti lah, bahwa fokusnya yang lain lah, ya, bahwa ini yang baru bisa didapatkan lah. Gitu. Tapi speaking of etik, kabarnya Pak Firly gimana ya? Nggak udah lama nggak dengar juga, belum ditahan juga lah ya. Belum ditahan ya, itu gimana? Itu kalau dari sisi itu gimana? Pak Firly itu hilang ya atau gimana sih? Nggak hilang lah, ada kayak mungkin di rumahnya. Ada di rumahnya mungkin ya. Nggak tahu juga, nggak pernah silaturahmi. Oh mungkin lagi ketemuan sama Another menteri. Matutina. Sylvester. Kan hilang juga. Oh. Yang bilang hilang siapa, orang belum ada pencarian dari jaksa. Terakhir aku ke... Bukan, jaksa kan bilang ke pengacaranya kalau memang masih di Jakarta, suruhlah datang mampir. Jadi nggak dicari, disuruh datang. Ya kan tinggal sebenarnya kan. Tapi terakhir nggak datang tuh di pengadilan. Sebenarnya gampang aja, bikin apa DPO aja sebenarnya. Mungkin Pak Emang Firly. iya, ada banyak DPO juga tetap aja prosesnya lama ya. Harun Masiku aja. Lama. Nggak ada juga tuh. Iya. Harun Masiku tuh di zaman abang masih. Tapi saya nggak nanganin. Nggak nanganin. Ya. Kapan ketemu Harun Masiku terakhir bang? Gua nggak nanganin, mana gua tahu. Ternyata terakhir kan waktu di bandara kan. Iya. Bandara. Kemudian bandara CCTV-nya rusak semua ya. Sampai iya rusak semua tuh CCTV keluar. Belum diservis kali. Pintu masuknya keluar di mana tuh rusak semua. Kayak lagi viral ya. Kalau ada kejadian yang mati CCTV. Begitu nggak ada kejadian hidup. Jadi menurut informasi intelijen dari negeri Nigeria bagian barat ya.
ketika Harun Masiku tiba di Bandara Soekarno-Hatta, seluruh CCTV di negara itu mati, Bang. Oh gitu ya? Buset. Itu di Konoha atau di Wakanda? Konoha kali ya. Jadi Konoha itu Kingdom of Nepotisme. Jangan. Tapi kalau KPK melihat kasus CCTV mati itu seperti apa, Bang? Ya saya pikir kalau saya adalah orang yang sangat suka dengan CCTV karena CCTV itu nggak bisa dibohongi. CCTV itu walaupun yang penting ada, walaupun diubah jamnya dan sebagainya itu digital, jejak forensiknya yang ngubah itu ada. Originalnya ada ya semua ya? Ada. Kelihatan ya? Kelihatan. Jadi udah nggak bisa dibantah lah. Ya misalnya kayak kasusnya yang pembunuhan di Surabaya itu kan kita bisa ngeliat di CCTV kan yang mobil ya kan ada perempuan keseret ketabrak gitu kan. Kita yakin itu pembunuh walaupun kemudian hakimnya membebaskan. Kita membebaskan ada duit gitu kan. Tapi sayang banget ya Project Us ini nggak bisa dilihat dari CCTV ya. Iya. Karena kecepatan, Bang. Aduh, kecepatan. Gimana ngeliatnya kita? Jadi saya baru main Mobile Legend gitu kan. Baru berapa ini udah nyampe aja. Belum selesai ya kan? Tapi suka ya naik Wusha? Berapa kali saya naik loh? Ini nggak memberikan dekat rumah dampak? saya. Kalau bagi saya kan deket ya, bisa pulang pergi gitu kan, nggak perlu di Halim ya. nginep di Banten. Tapi ada ini juga, hotel kan nggak perlu ke hotel ya kan? Kurang satu nih hotel, ya kan? Budget juga bisa disimpan ya kan? Jadi nggak gitu. Jadi saya bang sebenarnya bagi saya mau apapun ya, mau kebijakan kayak gini. Ada yang mengatakan WUS ini kan hanya berdampak bagi orang-orang yang mau ke Bandung dan sebagainya. Kenapa nggak lain? Ya itu adalah kebijakan. Kita sudah memilih Presiden Jokowi waktu itu. Ya ketika dia 2 periode lagi ya? 2 periode. Ya ketika dia ingin ada bangun ini bangun itu, istilahnya proyek mercusuar, ya mau nggak mau ya itu yang harus ya itu kan karena dia presidennya. Presiden kan punya kebijakan. Tapi tadi ya kalau mungkin kemudian ada pemufakatan korupsi di dan situ sebagainya baru bisa terus. Tapi kalau enggak ya nggak bisa. Saya adalah orang yang nggak setuju kebijakan itu dipidanakan. Kalau enggak akan banyak orang yang takut untuk mengambil keputusan. Makanya kan sebenarnya para pemimpin negeri kita kan dilindungi business judgment rule-nya ya. Apalagi yang BUMN ketika mengambil keputusan, yang penting keputusan itu nggak ada korup, nggak ada fraud, nggak ada conflict of interest. Ya kan, nah itu bisa gitu. Kan banyak nih orang-orang yang saat ini merasa bahwa ini saya dikriminalisasi dan sebagainya. Tapi kan penyidik ternyata banyak menemukan dia mengambil keputusan tidak sesuai dengan aturan, ya kan? Istilahnya ini dan itu. Jadi ya kembali lagi bahwa ini kan terbongkar karena Pak Purbaya, ya kan? Ya kita butuh banyak orang-orang kayak Pak Purbaya untuk berani untuk membongkar. Ya masalah nanti hasilnya kayak apa. Sebenarnya Pak Purbaya nggak ngebongkar, dia keceplosan aja ya. Justru enggak, saya nggak mau bayar PKPBN. Kan nggak ada sesuatu yang kebetulan. Kira-kira Pak Purbaya ngomong begitu diperintah atau memang pakai perasaan dia atau memang pengetahuan dia? Gaya koboynya kali, gaya koboynya ya. Nah itu Pak Purbaya bisa ngomong. Tapi kalau nggak ada Purbaya kan nggak ramai sekarang. Nggak akan ada kita di sini. Kalau menurut Abang Pak Purbaya akan lama atau sebentar? Kalau saya belum tahu kan saya presiden ya. Karena pengamatan Abang? Ya kalau saya lihat dia udah mulai ke bea cukai, dia melakukan sidak kemana-mana. Kan waktu itu kerjasama sama tim kita kan. Iya. Sidak sana sini tuh. Iya, tapi ya bagi saya sekarang memang kan yang bisa melakukan ini kan dia banyak kan yang kayak gini kan bukan orang-orang partai ya. Ya kan kayak dulu kan kita Pak Rizal Ramli, Bu Susi, ya kan. Artinya dan nggak lama juga gitu kan. Artinya ya kalau beliau selalu mengatakan backupnya presiden, insya Allah lama. Backupnya rakyat. Kalau backup rakyat susah. Susah ya? Susah presiden. Rakyat minta apa? Dulu kan rakyat minta Bu Susi nggak ini juga sama aja. Ada sapel. Karena kita berharap sebenarnya Pak Purbaya harusnya paham ya bahwa ketika melesat terlalu tinggi, jatuh juga bisa sakit. Nah, artinya ketika Pak Purbaya ini harus tetap masyarakat kan saya lihat kan dukung ya. Tapi tetap juga harus hati-hati kan jangan sampai backfire ya kan. Jangan sampai enemy ini menemukan weakness, kelemahan-kelemahan. Enemy ini saya mencari rekam jejaknya dan sebagainya. Kan kita kan orang yang diganggu dia ada orang yang dalam zona kemapanan. Orang yang mafia-mafia itu Mas ya disenggol aja baper. Ya apalagi diberantas. Karena saya punya banyak pengalaman ya. Disenggol aja dengan omongan baper mereka. Ya karena mereka kan wah akan terganggu nih bisnis triliunan mereka. Kerajaan bisnis yang udah cukup lama gitu ya. Kingdom of business. Ya kan? Di Indonesia ada tuh ya?
Ya ada lah mafia-mafia itu kan. Ada Tapi mafia KPK bisa impor, kesana. mafia pajak, mafia apa. Tapi KPK ngincer juga nggak? KPK bisa. Tapi kalau mau belum tentu. Oke, apa nih harapan Bang Yudi untuk Bisa KPK? belum tentu mau ya. Iya. Bisa belum tentu mau. Jadi harapan Bang Yudi apa nih ke depannya supaya salah satunya proyek yang lagi panas-panasnya proyek WUS ini segera diselesaikan? Ya, harapan saya sih tentu dengan terungkapnya kasus korupsi WUS ya bisa jadi pertama ini akan menyelamatkan aset-aset negara ya. Kemudian yang kedua bisa jadi ketika nanti ada audit khusus ya yang telah dilakukan oleh instansi mana entah BPK atau BPKP atau terserah KPK saja bisa jadi ternyata biaya untuk pembangunan kereta api kereta api mulu ada apinya terus karena saya sering kereta api kereta cepat ya kan kereta cepat itu ternyata nggak segitu loh biayanya. Oke. Ternyata markup-nya berlebihan, sampai meluber gitu kan, gitu. Jadi apalagi sekarang udah ada perbandingan ya tuh sama Arab juga mau bikin kereta cepat yang nilainya sama 116 triliun itu ya. Kan netizen itu bagi saya adalah orang yang bisa untuk lebih penyidik daripada penyidik. Ya. Pernah di suatu negara Wakanda ada seorang keluarga ini penguasa gitu kan. Moto siri pesawat aja bisa tahu nih. Iya. Kemana pergi ya. Luar biasa ya. Wakanda ya. Iya. Kan? Wakanda tuh Afrika bagian tenggara. Jadi ada dong. Jadi kita bisa apa aja. Ya orang yang waktu penganiayaan itu siapa saya lupa tuh yang menganiaya itu bisa ketahuan sosmednya ternyata lagi foto bareng Rubicon. Dia bisa ketahuan bapaknya siapa. Pajak. Ya kan? Pajaknya bapaknya kena kasus korupsi di KPK kan. Gede banget lagi. Iya. Bang, nih jawab cepet nih. Korupsi haji lanjut atau terus? Pilih. Lanjut. Padahal pilihannya lanjut atau terus ya? Dipilih lanjut, alhamdulillah. Iya. Lanjut terus sama dong. Enggak, kalau terus ya kan terus aja gitu kan. Kalau lanjut kan proses. Pilih penangkapan atau pencegahan? Penangkapan lah. Penangkapan ya. MU atau Liverpool? Waduh, saya AC Milan. Aduh, saya Real Madrid nggak nyambung. Saya kalau ada orang dukung AC Milan, saya udah tahu usianya. Seusia Carlo Ancelotti. Dia gitu-gitu timnas loh. Iya, ya, langsung mendukung timnas. Oke Bang, terima kasih banyak. Udah. Kayaknya pas 1 jam lagi. Udah. Ini udah 1 jam kita udah. Ya, terima kasih ya Bang, bermanfaat sekali pengamatan-pengamatannya. Ini udah cukup bikin terang belum nih? Kalau belum bikin terang kita kasih kartu merah. Mungkin nanti di sesi berikutnya, di podcast berikutnya. Ada berapa yang diedit dipotong nanti nih? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya, berisi semua, daging semua. Daging semua. Kayaknya daging semua ya. Oke, kalau gitu makasih ya Bang Yudi sudah mampir ke podcast Bikin Terang. Kita akan ketemu lagi di sesi atau tema berikutnya di Bikin Terang bersama saya Aya Nufus. Dan saya Gaya Perpetusikit. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.